Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mutaqabbilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatika kama nawwartal arda bi syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayyuhal hadirin wal hadirat, ayyuhal hadirin wal hadirat semua jemaah yang saya hormati, teristimewa Ketua Majelis Taklim, Ketua DKM Al-Barakah, An-Nur, dan semua yang hadir, utamanya Bapak RT RW dan semua jemaah. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia malam hari ini kebetulan berbarengan dengan malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan hadirnya kita bersama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan keberkahan rezeki, keberkahan umur, kesehatan lahir dan batin kita, putra-putri yang salihin dan salihah, harmonis rumah tangga kita, selalu istiqomah dalam menjalankan kewajibannya. Harapan mudah-mudahan orang tua kita yang masih ada, mudah-mudahan panjang umurnya. Mudah-mudahan orang tua kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia di alam barzahnya ada dalam rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang istiqomah. Pada akhirnya harapan yang paling besar kita nantinya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini malam nisfu Sya'ban, dan yang mana malam nisfu Sya'ban itu termasuk malam yang sangat mustajab untuk berdoa. Tadi setiap masjid, mushola, bahkan majelis taklim mengadakan pembacaan Yasin 3 kali setelah sholat maghrib. Kata Nabi, ada 5 malam khamsu layalin la turaddu fihinna da'awat. 5 malam doa kita tidak ditolak. Pertama malam Jumat, kedua malam 1 Rajab, ketiga malam nisfu Sya'ban, keempat Idul Fitri, kelima malam Idul Adha. Lah ini malam yang termasuk doa tidak ditolak oleh Allah. Malam Jumat, malam 1 Rajab, Walailatul nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, malam Idul Fitri, malam Idul Adha. 5 malam ini Pak, ibu-ibu semuanya, kalau tidurnya biasanya bangunnya jam 4:30 atau jam 5, kalau nggak bisa tiap malam, di 5 malam ini mah sangat dianjurkan untuk bangun lebih awal tahajudnya. Kenapa? Kata Nabi, pasti diterima. La turaddu, tidak ditolak, pasti diterima. 5 malam, malam Jumat. Malam 1 Rajabnya udah kelewat lah, sekarang
malam nisfu Sya'ban, kesempatan. Belum tentu tahun depan kita mah ada. Jangankan tahun depan, besok malam dia belum tentu ada. Makanya di malam-malam yang istimewa ini dianjurkan lebih banyak membaca Al-Quran, lebih banyak berzikir, lebih banyak ibadah ketimbang malam-malam yang lain. Doanya pasti diijabah. Ada yang doa itu diijabah di dunia saja, ada doa diijabah di akhirat doang. Ada doa diijabah dunia dan akhirat. Jadi terkabulnya doa itu ada doanya diberikan di dunia, tapi di akhirat gak dapat apa-apa. Ada yang diberikan di akhirat saja, dunianya gak dapat. Ada yang diberikan dunia akhirat. Ada yang saking banyaknya berdoa kepada Allah, berzikir, baca Quran, orang tersebut diberikan keselamatan dari berbagai musibah. Bahkan dengan sebab doa kita, putra putrinya biasanya lebih baik daripada orang tuanya. Kalau bisa Bu, besok puasa. Kalau bisa saya ulangi lagi, besok puasa. Puasa Senin sekalian puasa bulan Sya'ban, sekalian puasa Ayyamul Baid. Puasa ketika bulan purnama terang, tanggal 13, 14, 15. Aturan puasanya dari hari Ahad, Sabtu, Ahad Sabtu, Ahad Senin, 3 hari aturan. Oh Ustaz, kalau dari hari Sabtu Ahad nggak puasa, boleh nggak besok doang puasanya? Boleh. Senin doang. Ya, puasanya Seninnya sah dapat pahala, puasa pertengahan bulannya dapat pahala, puasa Sya'bannya dapat pahala, walaupun niatnya cuma satu. Puasa itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Puasa tidak semuanya puasa itu bagus. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram berpuasa. Mana puasa yang wajib? Kanadrin, seperti kakodoin au nadrin au kafarati au kifaratin, seperti puasa Ramadan, puasa nadar, puasa bayar kifarah, puasa kodok. Wajib itu Ramadan, ya, Ramadan, kodok, kifarah, kafarah, dan juga puasa nadar, wajib. Oh saya Ustaz belum kodok, belum datang puasa lagi. Ada puasa yang sunnah. Yang sunnah ini terbagi menjadi 3. Ada yang tahunan, ada yang bulanan, ada yang mingguan. Puasa sunnah itu terbagi menjadi 3. Ada yang tahunan, ada yang bulanan, ada yang mingguan. Ngambil yang mana itu? Tahunan, kelamaan. Ya, bulanan, lumayan, afdalnya mingguan. Jadi puasa sunnah itu dibagi menjadi 3. Ada yang tahunan dulu, tahunan, bulanan, mingguan. Mana yang puasa tahunan? Sunnahnya seperti puasa di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Sudah puasa Bu? Insya Allah. Tapi biasanya mulainya ibu-ibu nunggu habisnya kue. Kalau besoknya Ramadan setelah Lebaran, kita ke rumah mertua, ayo nih
makan, ibu pengen makan bareng anak menantu sama cucu. Jangan jawab puasa, makan. Nanti puasanya setelah balik ke Jiran. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Yang paling afdol besoknya. Kalau nggak bisa besoknya tanggal 2 di bulan Syawalnya, pilih hari-hari yang kita bisa. Yang paling afdol berurut 6 hari. Kalau tidak berurut 6 hari, kenapa? Karena banyak silaturahmi, dipisah nggak apa-apa. Senin, Selasa ada acara, Rabunya puasa, Kamisnya puasa, Jumatnya enggak. Yang penting masih di bulan Syawal dan jumlahnya 6 hari tahunan itu. Yang pertama. Tapi kebanyakan ada yang melaksanakan, ada yang enggak. Kesannya udah puasa sebulan, masa suruh puasa lagi. Padahal kata Nabi, orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka nama sobatah, orang tersebut bagaikan puasa selama setahun. Orang yang puasa sebulan di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal, orang tersebut bagaikan selama setahun puasanya. Kan sayang kalau nggak diambil, cuma 6 hari. Tapi godaannya gede. Kenapa? Karena diri banyak yang nggak puasa. Istri nggak puasa 6 hari, tekankan puasa tahunan. Ada puasa tahunan sebagaimana di bulan Dzulhijjah, Tarwiyah sama Arafah. Di bulan Dzulhijjah Tarwiyah, Arafah. Afdol puasanya di bulan Dzulhijjah 9 hari, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 10-nya kan lebaran. Jangan puasa lebaran lagi banget. Ya. Kalau nggak bisa 9 hari, puasa 2 hari di bulan Dzulhijjah, tanggal 8, tanggal 9. Tanggal 8 disebut hari Tarwiyah, tanggal 9 disebut hari Arafah. Itu puasa tahunan sama. Tadi Syawal, Dzulhijjah sama puasa tahunan. Ada puasa tahunan juga sebagaimana di bulan Rajab. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya, ini 4 bulan dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah. Tanggal berapa? Bebas. Yang penting ini tahunan. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 4 bulan. Ini yang 3 berurutan, yang 1 pisah. Ini bulan Rajab. Ini bulan Rajabnya udah kelewat. Di 4 bulan ini Nabi begitu banyak berpuasa sunnah. Di 4 bulan ini Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Perbanyak puasa sunnah itu. Jadi di 1 tahun itu mah ada puasa di bulan Dzulhijjah, Tarwiyah, Arafah. Ada di bulan Syawal 6 hari. Ada juga pada saat bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Selain Ramadan, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah 4: Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Apa itu? Insyaallah. Puasa ya besok, Senin besok. Ada puasa mingguan, sunnah mingguan, sunnah tahunan, sunnah bulanan dulu, sunnah bulanan. Puasa sunnah bulanan ini mah dalam 1 bulan 6 hari. Tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Bukan bulan Desember, November, bukan. Bulan Sya'ban, bulan Syawal, bulan Rajab, bulan Dzulhijjah bisa. Ya. Jadi tiap pertengahan bulan 13, 14, 15 dan di akhir bulan tanggal 28, 29,
30. Kalau itu mah tanggal hijriahnya ada 30, sudah ada 29. Kalau 29 berarti mulainya tanggal 27, 28, 29. Yang tadi pertengahan 13, 14, 15, kecuali di bulan haji. Kalau bulan haji nggak boleh puasa tanggal 10, 11, 12, 13 nggak boleh. Jadi puasanya kalau bulan haji, kalau pertengahan bulan dari tanggal 14, 15, 16, khusus di bulan haji. Sebab tanggal 13-nya ayyamut tasyrik, hari tasyrik. Ada puasa mingguan. Puasa mingguan ini puasanya yakni Senin sama Kamis. Mingguan. Dalam satu minggu ada Senin, ada Kamis. Puasanya berarti 2 kali. Bapak sama ibu tinggal ngambil yang mana? Oh, gak ngambil sama sekali, rugi. Tahunan enggak, Ramadan doang. Tahunan yang sunnah enggak. Yang bulanan pertengahan sama akhir bulan enggak. Yang mingguan enggak semuanya. Rugi bu, rugi. Apalagi ibu mah kerjanya enggak panas, enggak berat, enggak panas-panasan seperti yang kerja di luar. Gimana soalnya nyetrika, bayar kunci, ibu ya? Rugi kalau nggak diambil. Tahunan, bulanan, mingguan itu puasa yang dianjurkan sunnah dalam tahunan, bulanan, mingguan. Untuk selanjutnya, insya Allah tinggal puasa yang makruh. Makruh puasa. Kapan makruh puasa? Hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Kenapa hari Jumat dimakruhkan? Karena Idul Muslimin, lebaran orang Muslim. Kenapa hari Sabtu dimakruhkan? Karena Idul Yahudi, lebarannya orang Yahudi. Kenapa hari Ahad dimakruhkan? Karena Idul Nasr, lebarannya orang Nasrani. Ifrad. Kalau kebetulan itu yang puasa hari Jumat, Sabtu, Minggu, satu doang, makruh. Kalau diawali dari hari sebelumnya atau sesudahnya enggak makruh. Kita kelahiran anak hari Jumat, kata ibu, pengen puasa, jangan hari Jumat doang, Kamis sama Jumat. Kelahiran anak saya Ustaz hari Sabtu, ya Jumat sama Sabtu. Kelahiran hari anak saya Ustaz hari Ahad, ya Ahad sama Senin. Kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, walaupun satu hari doang, gak makruh diambil satu hari doang. Kecuali yang makruh tadi, kalau diambil satu hari doang, yang 3, Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu, nggak boleh. Kecuali itu mah puasa di pertengahan bulan, Bapak mah ngambil Jumatnya doang. Kebetulan Jumat saat itu tanggal 13, boleh nggak apa-apa. Kenapa? Karena bertepatan dengan puasa yang disunnahkan di pertengahan bulan. Tapi tetap yang paling afdal kalau Jumat, Sabtu, Minggu diawali satu hari sebelumnya dan atau satu hari sesudahnya. Nggak boleh sakit. Ya Bu ya? Paham Bu? Paham ya? Paham itu doang nggak paham. Iya, tapi belum puasa. Nunggu Ramadan. Ada yang haram. Haram itu terbagi menjadi 2. Haram berpuasa. Kapan
bagi siapa orang yang haram berpuasa? Di hari apa yang diharamkan? Haram itu terbagi dua, haram dan sah. Satu, yang kedua haram tidak sah. Ya. Yang pertama puasa haram ma'asyihah, haram tapi sah hukumnya. Puasanya sah tapi haram. Siapa itu? Seorang istri berpuasa sunat tanpa izin suami, haram hukumnya. Makanya kalau seorang istri mau puasa izin suami. Kalau suaminya udah pasti ngizinin, gak apa-apa, gak usah izin. Kenapa? Udah pasti ngizinin, Senin Kamis bareng-bareng mau. Puasanya istri enggak izin sama suami, hukumnya haram tapi sah. Ada yang haram tapi tidak sah. Kapan? Puasa Idul Fitri, puasa saat Idul Adha, dan puasa saat hari Tasyrik. Ya, puasa ini haram dan tidak sah, nggak boleh. Kapan waktunya? Dalam 1 tahun 5 kali, 5 hari. Saat Lebaran Idul Fitri, saat Lebaran Idul Adha, hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Jadi yang haram tapi sah puasanya seorang istri tapi tanpa izin suami. Yang kedua haram juga tidak sah. Ada 5 hari. Hari Idul Fitri, hari Idul Adha, hari Tasyrik yang 3 hari, tanggal 11, 12, 13. Itu tidak boleh puasa. Kitab Ta'limul Muta'allim, halaman ini 58 atau 59? 57. 57. Hakikat ilmu. Yang 11. Yang 11. Apakah kurikulum yang ada di lembaga-lembaga formal seperti teori Darwin yang menyatakan manusia berasal dari evolusi seekor kera masih boleh dipelajari dan diajarkan? Tidak boleh. Kurikulum ini, kata ini seekor manusia berasal dari evolusi seekor kera yang boleh apa tidak dipelajari? Jangan dipelajari. Sebab kalau dipelajari sangat berbahaya, kata ulama. Masa manusia berasal dari seekor kera? Kan tidak wajar. 12. Hakikat ilmu sebagai penghubung dalam ketakwaan seorang hamba. Dalam redaksi teks matan di atas disebutkan bahwa ilmu itu mampu menjadi pelantara, wasilatan ila taqwa, mengantarkan seorang hamba pada tingkat ketakwaan. Sebenarnya yang dimaksud dengan takwa di dalam matan tersebut, yang pertama dalam hurufnya syariat disebutkan sebagai sebuah ungkapan kesempurnaan seseorang dalam menjaga dirinya terhadap hal-hal yang membahayakan terhadap akhirat. 1. Yang kedua, Syekh Umar bin Abdul Aziz berkata lain bahwasanya takwa itu ialah meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah dan menjalani semua hal yang diwajibkan. Ini yang umum. Lagi-lagi menurut pendapat dari sebagian ulama yang mengartikan bahwa orang yang takwa itu ialah orang yang meninggalkan hal yang semestinya tidak bahaya, ia tinggalkan karena takut akan terjerumus pada hal-hal yang membahayakan untuk dirinya. Jadi yang pertama, takwa ini menurut syariat disebut sebuah ungkapan kesempurnaan dalam menjaga dirinya terhadap hal-hal yang membahayakan di akhirat nanti. Orang kalau memakan riba termasuk membahayakan di akhirat. Orang kalau tidak sholat membahayakan di akhirat. Orang
kalau tidak rukun terhadap tetangga membahayakan di akhirat termasuk di dunia. Orang berani terhadap orang tua termasuk membahayakan di dunia dan di akhirat. Orang yang punya ilmu mempelajari hakikat takwa, insya Allah lebih hati-hati. Hal yang membahayakan di dunia dan di akhirat kagak bakalan dilakukan. Makanya dari yang kedua ini termasuk meninggalkan perkara yang diharamkan dan menjalani semua hal yang diwajibkan. Tentunya yang diharamkan sudah jelas, yang diperintahkan sudah jelas. Ada yang ada di antara halal dan haram tidak jelas, namanya subhat. Barang di antara barang halal dan juga barang haram tidak jelas, namanya barang subhat. Mana barang subhat? Ibu-ibu nemu bawang di jalan satu kresek plastik. Ini mah mau dibilang haram saya nggak beli, mau dibilang halal belum dikasih sama pemiliknya, diambil. Tapi nanti dengan niatan diganti kalau ada yang nyari. Sebagaimana ibu mah di jalan nemu uang berapa? 10.000. Dibilang halal belum halal, dibilang haram nggak beli, subhat. Bisa masuk kepada lukotoh barang temuan. Tapi kalau sekiranya barangnya ini gede dan berharga, sebagaimana HP, emas, uang banyak, dompet, diumumkan di masjid, diumumkan di musala, diumumkan di status WA, di grup HP. Kenapa? Ini lukotoh barang temuan. Diumumkan, wajib diumumkan, gak boleh langsung diambil. Ibu lewat dekat musola, nemu kayu di depan. Ya Allah, alhamdulillah cukup buat pulang kampung. Enggak boleh, tetap gak boleh digunakan. Kenapa harus diumumkan? Ya kalau diumumkan Ustaz nanti ngaku semua. Saya apa yang hilang? Kayu berapa gram? Nggak tahu. Ketahuan bukan diri sendiri. Iya. Saya yang hilang apa? Hilang HP. Mereknya lupa mereknya. Ketahuan bukan miliknya. Kenapa? Masa HP-nya sendiri nggak kenal? Diumumkan. Nggak boleh langsung diambil. Ada juga orang yang nggak cocok. Kalau ngambil barang-barang temuan, ada seseorang yang nggak cocok. Kenapa nggak cocok? Kalau dia ngambil barang temuan itu uangnya berisi 50.000, pasti nanti yang hilang lebih dari 50.000. Ini orang nggak cocok. Sebagaimana adik saya mah kalau mau uang paling dikasih tahu ke orang, Pak, itu uang berapa? 50. Kenapa ibu nggak ambil? Enggak, bukan musuh, tapi saya nggak cocok. Kalau saya ngambil uang 50, pasti nanti uang saya keluarnya lebih gede dari 50. Pernah suatu ketika ada di tempat dagangannya diambil 50. Besoknya anaknya mah meriang, periksa, keluar ke dokter, suruh bayar 200.000. Kan lebih gede. Makanya adik saya kalau nemu itu dompet di pasar gak diambil, bukan karena musuh. Kenapa? Karena dia kata dia kagak cocok. Kalau kita masa bodoh, cocok dan enggaknya, yang penting gede. Seperti itu. Ada lain lagi menurut pendapat dari sebagian ulama mengartikan bahwa orang yang takwa ialah orang yang meninggalkan yang semestinya tidak bahaya yang tinggalkan karena takut akan terjerumus pada hal yang membahayakan untuk dirinya. Nah ini yang dimaksud, meninggalkan perkara yang semestinya tidak berbahaya, tapi dia tinggalkan. Kenapa? Karena khawatir terjerumus terhadap hal yang haram, makanya ditinggalkan.
wa hiya fardu siyanati wa fi urdi syar'i ibaratun an kamali tawakki amma yadurruhu fil akhirah. Wa an Umar bin Abdul Aziz annahu tarku ma harramallahu ta'ala wa ada'u ma furrika wa an ba'dil ulama'il muttaqin man yatruku ma la ba'sa bihi hadran min al-wuqu'i fi ma fihi ba'sun. Takwa adalah sangat dan amat dalam menjaga, sedangkan dalam mulutnya merupakan sebuah ungkapan dari kesempurnaan menjaga dirinya yang membahayakan akan akhirat seseorang. Jadi orang yang bertakwa selalu memikirkan alam akhirat. Di dunianya dia jaga, walaupun selamat dari hukum dunia, tapi orang yang bertakwa pasti berpikir, saya ini selamat bohong di dunia, bohong terhadap teman, bohong terhadap tetangga, bohong terhadap orang tua, selamat dari hukum dunia, tapi gak bakalan selamat dengan hukum akhirat. Jadi kalau orang ingat hukum akhirat, tentunya orang ini lebih hati-hati. Ya Allah, istri mah gak tahu kalau saat ini saya gak sholat zuhur, anak gak tahu, teman gak tahu. Tapi walaupun saya nggak tahu selamat dari hukum dunia, tapi di akhirat nanti bakalan disiksa oleh Allah. Dia selalu seperti itu. Ya Allah, kalau saya bohong tapi jualan saya laris, ada orang yang nawar, baju ini berapa? Oh, baju ini sudah ditawar 200 Bu, padahal nggak ada yang nawar. Ada nggak yang begitu? Oh, ini enggak, jangan, nggak boleh. Ini mah modalnya aja nggak dapat. Padahal kalau dikasih untung sama modalnya udah gede. Selamat dari hukum dunia, tapi belum tentu selamat di hukum akhirat. Mudah-mudahan sehat, dokter istri umur, salihin salihat kita beriman, mudah-mudahan selalu istiqomah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi biha al-jami'il ahwal wal afal wa taqbilna biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka al-darajat wa tubayyinna biha as-salihin min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma lana wa ilayka al-mustaqim wa anta al-musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.